peserta diklat berjenjang tingkat lanjut. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Tentu sehat semua ya, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini bertemu dengan saya Ratna Suryani untuk menyampaikan materi tentang pengembangan strategi pembelajaran anak usia dini. Harapannya nanti teman-teman bisa mengikuti sampai akhir ya. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya ada rasa chemistry kepada teman-teman semua. Nama saya Ratna Suryani, saya lahir di Kudus dan sekarang saya domisili ada di Kota Semarang. Untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Yuk teman-teman yuk. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Teman-teman, tujuan pembekalan modul pada strategi pembelajaran kali ini adalah untuk teman-teman supaya mampu merencanakan strategi pembelajaran yang terdiri atas metode-metode dan urutan langkah yang akan diikuti untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian selain itu juga menggunakan model pembelajaran sudut, kelompok, area, atau sentra di satuan PAUD bisa teman-teman lakukan. Yang ketiga, mampu menata lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik cara belajar anak usia dini. Selain itu, mampu juga merancang pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kemudian, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir yang di dalamnya meliputi strategi, pendekatan, metode, dan teknik. Jadi di dalam model pembelajaran di situ, teman-teman akan belajar tentang strategi pembelajaran apa, pendekatannya bagaimana, metode dan tekniknya seperti apa, dan nanti akan kita kupas tuntas di dalam modul ini. Selanjutnya, ada beberapa model pembelajaran yang harus teman-teman ketahui bahwasanya yang sering kita gunakan diantaranya yaitu ada model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak melakukan kegiatan mencuci piring, membersihkan tempat tidur, atau menata rak pakaian yang dilakukan dia setiap hari di rumah. Untuk yang kedua, model pembelajaran yang kedua yaitu area. Di sana lingkungan dirancang secara cermat dengan menggunakan konsep demi tahap untuk mendorong anak bereksplorasi, mempelopori, dan menciptakan. Jadi di dalam model area ini anak-anak akan diajak untuk memulai pekerjaan dari awal sampai akhir sehingga berakhir dengan adanya hasil karya yang bisa mereka nikmati ataupun bisa mereka laporkan kepada gurunya. Yang selanjutnya, yang ketiga, model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok dengan pengaman adalah pola pembelajaran dengan cara mengelompokkan anak menjadi beberapa kelompok, biasanya menjadi 4 kelompok. Ada kelompok saintifik, ada kelompok balok, ada kelompok musik, ada kelompok membaca, seperti itu. Jadi dikelompokkan di dalam satu ruangan. Untuk model pembelajaran yang keempat yaitu sentra. Nah, kalau yang ini sudah biasanya teman-teman gunakan juga. Di sentra ini anak bebas bergerak dalam bermain dalam satu sentra setiap harinya. Di sana ada sentra persiapan, ada sentra balok, ada sentra seni, ada sentra imtab, ada sentra peran, dan masih banyak lagi. Sesuaikan dengan kebutuhan anak atau mungkin terjadwal setiap harinya. Nah,
Yang selanjutnya kita akan belajar tentang strategi pembelajaran. Menurut Girlas and Ellie, bahwa cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada anak didik. Selain itu, ahli yang lain seperti yang dikatakan oleh Dick and Carey menyatakan bahwa strategi pembelajaran mengajar tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan saja, melainkan termasuk di dalamnya harus ada materi dan paket pengajaran yang akan diberikan untuk anak. Di dalam strategi pelaksanaan pembelajaran ini perlu kita ketahui ada beberapa cara, ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang menginspirasi, pembelajaran aktif. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang dapat menginspirasi partisipasi secara penuh. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menginspirasi kerjasama yang tinggi oleh para peserta didik. Yang keempat, menata waktu kelas secara efisien. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil secara efisien. Dan yang terakhir yaitu pencegahan kemunculan permasalahan disiplin. Sekarang kita berlanjut ke penataan lingkungan belajar. Apa sih penataan lingkungan belajar? Penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik, baik di dalam atau di luar ruangan, termasuk seluruh lingkungan bermain yang dimulai dari ukuran ruang, lantai, warna dinding, cahaya, jendela, meubiler, dan berbagai alat main yang direncanakan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan pada hari itu. Prinsip-prinsip penataan. Ada beberapa prinsip-prinsip penataan yang harus kita ketahui juga teman-teman, yaitu yang pertama, anak merasa aman dan nyaman. Yang kedua, membuat anak menjadi mandiri dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, penataan itu harus dirancang dengan tertata secara atraktif, kemudian mengundang sehingga membantu anak terlibat aktif dalam kegiatan main yang disediakan. Yang keempat, sebaiknya ruangan dibagi menjadi beberapa area. Sehingga apa? Sehingga bisa memudahkan anak, memudahkan guru untuk bisa mengobservasi, berinteraksi dengan anak secara positif. Yang kelima, area yang menyediakan kegiatan yang relatif tenang, seperti area buku, seni, dan agama itu ditempatkan di tempat yang berjauhan dengan lokasi balok yang banyak sekali aksesorisnya, banyak sekali baloknya. Kemudian dengan musik yang mungkin kalau anak yang belajar di sana dia akan terganggu dengan suara musik. Yang keenam, alat dan bahan main disimpan dalam wadah atau rak yang diberi gambar dan nama. Untuk apa? Ini tentu saja misalkan anaknya itu masih kurang dalam bahan dan alatnya, anak-anak pun bisa mengambil sendiri, dan bu guru pun tidak mengalami kerepotan, tidak mengalami kebingungan apabila mencari bahan atau alat yang akan digunakan untuk satu hari itu. Nah, selanjutnya sekarang kita belajar tentang penataan lingkungan main. Tentu lingkungan main anak-anak di usia dini dengan anak-anak yang dewasa berbeda. Kita harus bisa lebih menyiapkan dan membuat supaya mainan yang akan digunakan untuk anak usia dini ini aman, baik untuk dirinya sendiri dan untuk teman-teman sebayanya. Contohnya seperti apa? Yang pertama, misalkan sarana outdoor. Sarana outdoor itu kan di luar, seperti ayunan, seluncur, juga jungkit, atau sarana outdoor yang lain itu juga harus diperhatikan supaya kondisinya baik. Misalkan ayunannya tidak lepas kaitnya, atau jungkat-jungkitnya sudah diberi pengaman di kanan kirinya. Selain itu, cat yang digunakan tidak mengandung toksik. Kemudian kalau bahan kayu, jika bahannya itu menggunakan kayu,
pastikan permukaan kayu itu licin untuk mencegah anak tertusuk serpihannya. Karena biasanya yang belum diamplas atau belum dihaluskan, kayu itu akan ada serpihannya yang keluar, yang akan membahayakan untuk anak. Yang selanjutnya, saat anak belajar di bak pasir, ini juga harus diperhatikan. Bak pasir yang sudah selesai digunakan bisa ditutup. Kemudian pastikan bahwa kondisinya kering, tidak menjadi tempat berkembang biak binatang kecil. Kemudian ketinggian mainan. Kalau untuk anak usia dini, ketinggian mainan itu cukup 1,5 meter, tidak lebih dari itu, karena anak usia dini itu kan masih pendek, beda dengan orang dewasa. Kemudian tingkat kemiringannya pun sekitar 40 derajat saja. Nah, kemudian dikontrol. Dikontrol artinya adalah setiap hari atau dalam waktu yang sudah dijadwalkan harus diperbaiki, harus dicek apakah layak masih bisa dipakai untuk anak ataukah bisa dibuang. Kalau tidak bisa dipakai, harus disingkirkan supaya tidak membahayakan anak. Kemudian selain itu, berdasarkan peraturan pemerintah, dianjurkan kurikulum yang kita pakai sekarang adalah kurikulum 2013 yang mengembangkan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini akan lebih memberikan kebebasan untuk anak, akan lebih memberikan keluasaan untuk anak, sehingga anak bebas untuk bisa mengamati, kemudian bisa mengumpulkan informasi yang akan dia terima. Kemudian jika dia tidak paham, dia akan berusaha bertanya. Kemudian dia akan memikirkan sehingga menalar apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya, informasi apa yang sudah disampaikan oleh gurunya, sehingga harapannya nanti anak-anak bisa mengkomunikasikan, bisa menceritakan kembali apa yang sudah ditemukan pada saat dia bermain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa pengembangan strategi pada pembelajaran anak usia dini ditentukan oleh setiap satuan PAUD yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang dimiliki oleh satuan PAUD tersebut. Yang tentu saja antara PAUD yang satu dengan PAUD yang lain itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya, model pembelajaran yang diterapkan di satuan PAUD juga diharapkan dapat mengembangkan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan peserta didik, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu teman-teman modul yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.